Hari itu aku lagi duduk santai di depan kontrakan. Biasalah habis pulang kerja, capek jadi pengen rebahan dulu. Angin sore lumayan adem. Jadi aku ambil kursi plastik, taruh di depan. Duduk sambil ngopi. Nggak lama lewat depan kontrakanku. Ada Windy. Dia juga TKI, sama-sama dari Indonesia. Asalnya dari Sumatera. Aku cuma bisa senyum-senyum sendiri tiap lihat dia. Orangnya cantik, tinggi semampai, kira-kira 168 cm. Kulitnya mulus, pokoknya tipe aku banget lah. Kadang aku suka manggil, "Windy, apa kabar?" Dia biasanya senyum sambil jawab singkat, lalu jalan lagi. Dari situ, aku sering mikir jauh. Entah kenapa bayangannya suka muncul terus. Pas lagi mau tidur, kepikiran. Lagi kerja juga keingat. Bahkan kalau lagi bengong sambil ngopi pun rasanya wajahnya nongol aja. Aku sama Windy kadang juga sering chat. Soalnya ya sama-sama orang Indonesia, jadi gampang nyambung kalau ngobrol. Kadang kalau ada acara kumpul TKI bareng-bareng, aku ketemu lagi sama dia. Makin lama kenal, makin aneh juga rasanya. Seolah-olah aku pengen banget bisa deket sama dia. Meski aku tahu dia udah berumah tangga. Tapi ya itu namanya hati nggak bisa bohong. Kadang aku suka berhayal gimana kalau dia jadi milikku. Walaupun cuma sebentar. Atau kalau bisa selamanya lebih bagus lagi. Aku tahu itu cuma angan-angan. Tapi perasaan ini tuh kayak udah kelewat batas. Suatu malam, aku lagi rebahan di kasur kontrakan. HP di tangan, scroll-scroll medsos sebentar, terus berhenti di kontak Windy. Entah kenapa, jari ini gatel banget pengen ngechat. Aku mikir beberapa kali, kirim nggak ya? Ntar dikira ganggu lagi. Tapi pada akhirnya, aku tulis juga. Singkat aja, biar nggak kelihatan maksa. Win, gimana kabarnya? Pesan terkirim. Aku tunggu sebentar, jantung malah deg-degan, kayak lagi nembak gebetan zaman sekolah. Nggak lama, notif masuk. Dia balas. Singkat banget. Ya beginilah Alhamdulillah baik. Aku bengong. Rasanya kayak dapat angin sepoi-sepoi aja. Nggak panjang, tapi minimal dia respon. Dari situ aku coba balas lagi. Sok santai, padahal hati dak-dikduk. Kapan Win, kamu nggak sibuk? Kapan-kapan kita main yuks? Sekadar nongkrong, minum kopi bareng gitu. Aku tunggu lagi. Tapi kali ini lama banget. Pesen cuma centang biru. Nggak dibalas. Aku jadi mikir, mungkin dia masih jaim. Atau emang benar-benar jaga jarak karena statusnya yang udah punya keluarga. Dalam hati kecil aku paham sih. Windy mungkin memang nggak mau kasih celah buat laki-laki lain masuk ke rumah tangganya. Tapi tetap aja, aku nggak bisa bohong kalau pengen banget bisa ngobrol lebih dari sekadar chat singkat. Kadang aku ngerasa konyol sendiri. Masak iya, cowok segede gini masih deg-degan tiap ngechat cewek. Tapi ya gimana? Ada yang beda aja sama Windy. Tiap ketemu di acara kumpul TKI, dia selalu jaga sikap. Nggak pernah lebay, nggak pernah tebar pesona, malah cenderung pendiam. Justru itu yang bikin aku makin penasaran. Malam itu aku gelisah sendiri. HP masih aku genggam sambil mantengin layar kamar kontrakan yang chatnya udah mulai pudar. Rasanya kayak ngomong sama diri sendiri. Ya elah jangan kebawa perasaan nih. Orang dia aja nggak kasih kode. Kadang aku suka mikir sendiri, ini yang aku rasain bener nggak sih? Atau malah salah total? Jujur aja, aku tahu ini nggak normal dalam agama. Aku sadar kalau imajinasi yang muncul di kepalaku soal Windy itu udah kelewatan. Tapi ya gimana, perasaan ini datang begitu aja. Kayak nggak bisa aku kontrol. Aku sering bilang ke diri sendiri, jangan kepikiran yang aneh-aneh. Tapi tiap kali Windy lewat depan kontrakan, atau tiap kali aku lihat profil WA-nya online, otakku langsung main sendiri. Seolah-olah ada hasrat yang pengen aku wujudin, walau aku tahu jelas itu salah. Rasanya kayak ada dua sisi dalam diri aku. Satu pengen jaga diri, satu lagi kebawa khayalan.
Aku sering berkhayal bisa deket sama dia. Duduk bareng, ngobrol lama, ketawa-ketawa tanpa harus jaim. Tapi kadang khayalan itu malah jadi makin jauh, sampai bikin aku sendiri ngerasa aneh. Kenapa sih Di harus sama Windy? Kan banyak perempuan lain di luar sana. Tapi anehnya yang nongol di kepala ya Windy lagi, Windy lagi. Mungkin karena dia tipeku banget. Cantik, tinggi, kulitnya mulus, terus ada aura kalem yang bikin aku makin penasaran. Ditambah lagi statusnya sebagai sesama perantau, bikin aku ngerasa dekat secara emosional. Kayak ada ikatan yang gak bisa dijelasin. Padahal kalau aku logika, jelas-jelas ini mustahil. Dia udah punya keluarga, dia jelas bukan orang yang gampang digoda, dan aku tahu dia berusaha jaga diri. Kadang aku kesel sama diri sendiri sama imajinasi ini. Malam-malam sebelum tidur, aku bisa bengong lama cuma mikirin Windy. Sampai rasanya energi habis karena kebawa angan-angan yang gak ada ujungnya. Tapi ya begitulah, semakin aku larang pikiran ini, semakin dia muncul. Aku sadar ini salah. Aku sadar ini hanya nafsu sesaat yang dibungkus rapi sama khayalan. Tapi tetap aja, hati kecilku masih nyimpen rasa pengen deket sama dia. Antara sadar sama enggak, aku masih terus tarik ulur dengan perasaanku sendiri. Sejak malam aku nekat ngechat itu, aku malah jadi makin penasaran sama Windy. Walaupun jawabannya selalu singkat, tapi buatku itu udah cukup jadi bahan buat mikir semalaman. Kadang aku senyum-senyum sendiri lihat satu kata dari dia. Konyol sih, tapi ya begitulah kalau hati udah kebawa. Aku mulai cari-cari alasan biar bisa sering ketemu. Misalnya, kalau ada acara kumpul TKI, aku selalu sempetin datang, walaupun capek kerja. Bukan apa-apa, ya cuma berharap bisa duduk nggak jauh dari Windy, sekadar dengar dia ngomong, atau kalau beruntung bisa ngobrol dikit. Suatu kali, aku memberanikan diri. Pas ketemu di acara kumpul, aku nyamperin dia. Win, sibuk banget ya kerja? Jarang kelihatan. Dia cuma senyum tipis, jawab singkat, iya, kerjaan banyak Di. Habis itu dia buru-buru nyampur ke teman-temannya. Dari luar aku ketawa aja, tapi dalam hati rasanya kayak ditampar. Aku sadar dia jaga jarak, tapi justru itu bikin aku makin pingin tahu lebih banyak tentang dia. Lama-lama aku nggak tahan cuma nunggu momen ketemu di acara. Aku mulai lebih aktif chat dia. Kadang aku pura-pura nanya hal-hal sepele. Win, kamu tahu nggak toko Indonesia yang jual sambal ABC? Atau, biasanya kalau libur suka kemana? Kadang dia bales, kadang juga cuma centang biru. Tapi aku nggak nyerah. Sampai suatu sore, aku coba lagi. Win, minggu depan libur nggak? Kalau nggak sibuk, temenin aku belanja ke pasar malam yuk. Aku udah siap kalau bakal diabaikan. Tapi ternyata malamnya dia bales. Lihat nanti ya Di, kalau nggak ada kerjaan. Buat orang lain mungkin itu jawaban biasa. Tapi buatku, itu ibarat jackpot. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bayangin kalau beneran bisa jalan bareng. Aku tahu ini salah. Aku tahu dia punya keluarga. Tapi entah kenapa rasa ingin dekat ini makin kuat. Kayak ada magnet yang narik aku buat nggak berhenti mendekat. Aku mulai mikir, apa mungkin Windy sebenarnya juga pingin ada teman curhat? Apa mungkin dia juga butuh ditemenin? Pikiran itu bikin aku tambah semangat buat nggak nyerah. Walaupun ada rasa bersalah, tapi langkahku udah terlanjur maju. Dan semakin aku maju, semakin aku ngerasa sulit buat mundur. Hari yang aku tunggu akhirnya datang juga. Windy beneran mau ikut aku jalan ke pasar malam. Sore itu aku udah siap-siap lebih awal. Padahal biasanya kalau ke pasar malam sendirian, aku santai aja. Tapi kali ini beda. Rasanya kayak mau kencan. Ketemu sama Windy di depan kontrakannya. Dia pakai baju sederhana. Kaos polos sama celana jeans. Nggak menor, nggak macem-macem, tapi buatku udah cukup bikin jantung deg-degan. Aku nyapa, Win, makasih ya udah mau temenin. Jarang-jarang loh bisa jalan bareng kayak gini. Dia cuma senyum kecil. Nggak apa-apa Di, kebetulan aku juga nggak ada kerjaan hari ini. Sepanjang jalan aku coba bikin suasana cair.
Aku ngomongin hal-hal receh kayak makanan favorit di pasar malam atau lucunya orang-orang yang jualan sambil teriak-teriak. Lama-lama Windy mulai ketawa juga, walaupun masih kelihatan kaku. Aku pikir, wah, ini pertanda baik. Tapi pas lagi duduk sebentar sambil makan jajanan, tiba-tiba Windy jadi serius. Dia mandang jauh ke arah keramaian, terus bilang pelan, "Di, sebenarnya aku minta maaf ya kalau selama ini kelihatan dingin atau jaim sama kamu." Aku kaget. Aku langsung jawab, "Loh, kenapa minta maaf, Win? Aku nggak ngerasa digituin kok." Dia tarik napas panjang, lalu cerita. Aku tuh masih susah buat terbuka sama orang. Jujur, beberapa bulan lalu suami aku meninggal. Aku masih belum bisa nerima sepenuhnya. Makanya kalau ada cowok yang coba deket, aku otomatis nutup diri. Bukan karena sombong, tapi karena aku masih kebawa rasa kehilangan. Aku langsung terdiam. Rasanya kayak ditampar kenyataan. Semua pikiran aneh yang sering muncul di kepalaku tentang dia seketika runtuh. Aku baru sadar kalau selama ini aku salah paham. Windy bukan jaim karena nggak suka atau jual mahal, tapi karena dia masih berjuang nyembuhin luka. Aku akhirnya bilang pelan, "Maaf ya Win, aku bener-bener nggak tahu. Aku kira kamu cuma nggak mau deket sama siapapun. Aku salah banget udah mikir yang macam-macam." Dia cuma senyum tipis, matanya kelihatan berkaca-kaca. "Nggak apa-apa, Di. Aku juga nggak gampang cerita ke orang. Tapi entah kenapa hari ini aku pingin cerita ke kamu." Bulan demi bulan lewat, gak terasa. Aku sama Windy makin sering bareng. Awalnya cuma ketemu di acara kumpul TKI, terus lanjut ke ngobrol di WA, sampai akhirnya jadi sering nongkrong di kontrakan dia. Kadang aku bawa gorengan, dia nyiduhin kopi, duduk di teras sambil angin sore lewat. Rasanya adem aja. Yang bikin aneh, aku jadi makin ngerti dia. Windy itu kalau lagi diem, mukanya kelihatan tegar. Tapi kalau udah cerita, baru kelihatan sisi rapuhnya. Dia pernah bilang, "Kadang aku tuh masih suka kebawa mimpi suamiku, Di. Aku cuma bisa diem, dengerin." Dari situ aku makin sadar, ternyata dia butuh temen, bukan cuma basa-basi. Nah, soal ajakan yang agak gokil dulu, pas aku bilang, "Win, kapan-kapan kita senam bareng aja biar sehat." Dia ketawa ngakak. "Alah Di, ada-ada aja kamu. Aku mah malu." Aku ikut ketawa, walau dalam hati ada rasa pengen beneran. Tapi ya udahlah, aku pura-pura nyengir doang biar nggak kelihatan. Semakin sering main bareng, makin sering juga muncul rasa aneh dalam hati. Kadang pas Windy lagi nyapu, aku liatin aja dari kursi. Atau pas dia nyodorin gelas kopi, jarak tangan kami deket banget. Nah, itu momen yang bikin jantung deg-degan. Padahal nggak ada apa-apa, tapi pikiran suka lari sendiri. Yang bikin aku bingung, makin lama Windy juga nggak sedingin dulu. Kalau dulu chatku dijawab singkat, sekarang kadang dia cerita panjang lebar. "Hari ini capek banget, kerjaan numpuk." Atau, "Tadi aku masak sayur asem, jadi ingat masakan ibu." Aku senyum-senyum aja baca chatnya, kayak orang bego. Tiap pulang main dari kontrakan Windy, aku suka rebahan di kasur sambil mikir, ini kita sebenarnya apa ya? Masih teman biasa atau udah lebih? Aku tahu jelas dia masih bawa luka masa lalu. Tapi jujur, perasaan ini makin susah ditahan. Kadang aku pengen ngomong terus terang, tapi takut. Takut bikin dia nggak nyaman, takut kehilangan kebersamaan ini. Jadi ya aku tahan dulu. Buat sekarang, aku cukup nikmatin aja momen sederhana. Ngobrol sampai malam, ketawa receh, atau sekedar duduk bareng tanpa banyak kata. Malam itu, suasananya sepi banget. Angin lewat pelan, lampu neon di depan kontrakan cuma nyala remang. Aku sama Windy duduk berdua di ruang tamu kontrakannya. Di meja ada sisa kopi yang udah dingin, sama bungkusan gorengan yang tinggal remah-remahnya. Obrolan kami awalnya receh aja. Bahas kerjaan, bahas gosip TKI lain, sampai ketawa-ketawa kecil. Tapi makin lama suasana jadi hening. Aku lihat wajah Windy yang lagi nunduk.
mainin sendok di gelasnya. Dalam hati aku ngomong, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tanganku gemeter, tapi pelan-pelan aku ulurkan. Aku pegang tangan Windy yang ada di atas meja. Hangat. Dia kaget, sempat narik dikit, tapi aku tahan lembut. Win, aku panggil pelan. Dia angkat wajah, matanya langsung nembus banget ke hati. Aku tarik napas panjang, terus aku bilang dengan suara setenang mungkin. Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi jujur aja, aku suka sama kamu. Dari dulu aku udah ngerasa ada yang beda tiap deket sama kamu. Aku tahu keadaanmu. Aku tahu kamu masih berusaha kuat karena masa lalu. Tapi aku bener-bener serius, Win. Aku nggak mau cuma jadi teman basa-basi. Aku pengen lebih dekat. Kalau kamu izinin. Windy diem. Suasananya bikin deg-degan. Cuma suara kipas angin yang kedengeran muter. Aku takut banget salah langkah. Tanganku masih megang tangannya, walau aku siap banget kalau dia mau narik. Akhirnya dia buka mulut. Suaranya pelan banget. Aku nggak nyangka kamu bakal ngomong kayak gini. Aku pikir kamu cuma temen ngobrol. Temen buat hilangin sepi. Dia berhenti sebentar, tarik napas, lalu lanjut. Jujur aja aku masih takut. Aku masih kebayang suamiku. Tapi di sisi lain, aku juga ngerasa nyaman sama kamu. Aku gak bisa bohong kalau kedekatan kita berarti buatku. Aku gak bisa tahan lagi. Senyumku langsung keluar. Aku bilang, aku gak maksa, Win. Aku cuma pengen kamu tahu isi hatiku. Kita bisa jalan pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru. Yang penting, aku bisa tetap ada di sampingmu. Malam itu kami sama-sama terdiam lagi. Tapi kali ini diamnya beda. Bukan canggung, tapi kayak ada ikatan baru yang gak perlu dijelasin dengan kata-kata. Tangannya masih di genggamanku, dan untuk pertama kalinya, dia gak narik lagi. Tanganku masih menggenggam tangannya waktu itu. Gak ada yang ngeburu-buru, cuma kita berdua, remang lampu, dan bunyi kipas yang muter pelan. Ada rasa aneh antara takut dan lega yang nyampur jadi satu di dadaku. Aku tarik napas panjang, berusaha nenangin diri, sambil ngerasain anget dari genggaman tangannya. Rasanya kayak aku lagi dikasih izin buat masuk ke ruang yang selama ini dia kunci rapet-rapet. Windy menatapku lama. Aku bisa lihat matanya agak berkaca. Mukanya basah entah karena apa. Bahagia, sedih, atau lega. Aku nggak bisa pastiin. Tapi yang jelas, dia nggak nolak lagi. Malah tangannya balik menggenggam punyaku. Kayak orang yang akhirnya percaya buat buka sedikit demi sedikit pintu hatinya. Jujur, momen itu bikin aku bingung harus ngomong apa. Jadi, aku cuma diem ngeliatin dia balik. Suasana kontrakan hening. Cuma suara kipas yang muter sama dengkuran TV tetangga dari jauh yang sesekali kedengeran. Tapi justru keheningan itu bikin hati kita makin deket. Aku bisa ngerasain degup jantungnya, bisa ngerasain napasnya yang pelan. Sampai akhirnya dia tiba-tiba ngomong dengan suara lembut. "Makasih ya, Di, udah ngerti aku. Jangan tinggalin aku ya." Ucapan itu bikin dadaku sesek. Rasanya campur aduk, bukan karena beban, tapi karena tanggung jawab. Kayak aku lagi dititipin sesuatu yang berharga banget. Aku balas pelan sambil tetap menggenggam tangannya. "Nggak akan, Win. Aku bakal ada. Pelan-pelan aja. Kita jalan bareng. Aku nggak kemana-mana." Dia senyum tipis,
Dan senyum itu benar-benar bikin aku yakin kalau malam itu titik awal baru buat kita. Nggak ada janji muluk-muluk, nggak ada kata-kata puitis. Cuma dua orang yang sama-sama belajar percaya. Setelah itu kita masih duduk berdekatan, ngobrol halal kecil. Dari obrolan receh soal masakan yang gosong tadi sore, sampai curhat-curhat yang agak dalam. Sesekali dia nyender ke pundakku. Dan aku biarin aja. Nggak ada rasa terburu-buru, semuanya ngalir apa adanya. Aku ingat betul waktu dia cerita tentang mimpinya yang sederhana. Pengen pulang kampung dan buka usaha kecil. Dia ngomong dengan mata berbinar, meskipun ada sedikit takut kalau itu cuma angan-angan. Aku cuma bisa nyahut, bisa kok Win. Yang penting kita jalanin bareng, pelan-pelan aja. Dan di situ dia lagi-lagi senyum. Senyum yang nyimpen banyak arti. Malah makin larut, aku dan dia masih di situ. Nggak peduli sama waktu. Yang penting rasa hangat itu ada. Mungkin buat orang lain ini cuma momen biasa, tapi buatku itu titik di mana aku sadar kalau genggaman tangan bisa jadi janji tanpa harus banyak kata. Malam itu aku sadar, kadang rasa nyaman datang dari hal sederhana, genggaman tangan dan kejujuran hati. Jangan buru-buru nilai orang. Di balik sikap jaim atau dingin, bisa jadi ada luka yang dia simpan. Hadirlah dengan tulus, itu lebih berharga. Sekarang, aku pengen tahu, kalian nonton dari daerah mana aja? Tulis di komentar ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, atau mungkin dari luar negeri, kayak Taiwan, Hong Kong, Malaysia. Kita buktikan kalau perantau Indonesia ada di mana-mana.